Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Nabila Syah dengan NPM 18111002991 dari jurusan PGMI semester 5 kelas G. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu membuat rangkaian listrik seri dan paralel sederhana. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Sebelumnya kita harus menyiapkan sebuah alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama kardus, kemudian 2 buah bohlam kecil, lakban, isolatif, kemudian kabel, 2 buah baterai, gunting, kemudian yang terakhir saklar. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan kardus yang telah disediakan. Selanjutnya, gabungkan 2 buah baterai antara kutub negatif dan positif. Setelah kutub negatif dan kutub positif baterai sudah merekat dengan sempurna, setelah itu kita tempelkan baterai pada kardus yang sudah disediakan tadi. Setelah itu kita membuat desain atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan dibuat nanti. Setelah itu siapkan kabel dan kita kupas ujung kabel agar serabut kabelnya keluar. Setelah dikupas, ia akan jadi seperti ini, serabut kabelnya keluar. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Dan jadilah seperti ini. Setelah semua kabel ujungnya sudah dikupas dan dililitkan menjadi rapi, selanjutnya kita memasangkan lampu bohlam dengan dudukannya. Setelah itu, kita gabungkan serabut kabel yang sudah dililitkan. Kita gabungkan atau kita lilitkan dengan ujung kuningan lampu bohlam. Seperti ini bisa diperhatikan. Kemudian sekarang kita akan menggabungkan kabel dengan saklar. Namun sebelumnya kita buka saklar terlebih dahulu menggunakan obeng. Setelah itu kita lilitkan serabut kabel dengan kuningan yang ada di dalam saklar. Kita lilitkan seperti ini, kita putar-putar. Setelah terlilit dengan baik, kemudian kita kencangkan menggunakan obeng lagi. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kita lilitkan atau gabungkan juga kabel dengan kuningan yang ada di dalam saklar.
Setelah serabut kabel sudah digabungkan dan sudah terlilit sempurna dengan saklar, sekarang kita akan memasang saklar kembali. Kita kencangkan menggunakan obeng. Sekarang kita gabungkan semua ujung serabut kabel yang sudah dililitkan atau digabungkan dengan kuningan lampu bohlam kecil tadi. Lakukan hal yang sama pada ujung serabut kabel sebelah sisi kiri. Kita lilitkan sama seperti yang sebelah kanan tadi. Setelah semua kabel digabungkan sesuai dengan desain awal yang sudah diperkirakan, isolasilah setiap sisi kabel agar terlihat rapi dan tidak mudah lepas atau longgar. Di setiap ujungnya juga agar ia terlihat rapih dan tidak longgar. Ambil salah satu ujung kabel lalu kita gabungkan ke ujung baterai. Kemudian kita isolasi sampai benar-benar merekat. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya juga. Dan lampu akan menyala seperti ini. Sudah jadi, inilah hasil rangkaian listrik paralel sederhana. Sekarang kita coba hidupkan dan kedua lampunya menyala. Bisa diperhatikan. Pada rangkaian listrik paralel, apabila kita melepas lampu 1, maka lampu 2 akan tetap menyala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melepas lampu 2, maka lampu 1 akan tetap menyala. Maka dapat disimpulkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya akan tetap menyala karena lampu lain masih terhubung sumber listrik. Sebab ada lebih dari satu jalur di mana arus listrik dapat mengalir, sehingga bila satu jalur terputus, masih ada jalur lain, dan lampu di bagian lain rangkaian paralel akan tetap menyala. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Alat dan bahan yang digunakan sama dengan rangkaian paralel, yaitu yang pertama kardus, 2 buah baterai, 2 buah bohlam kecil, kabel, saklar, gunting, isolatif, dan lakban. Sama seperti rangkaian listrik paralel, pada rangkaian seri ini yang pertama kita harus menyiapkan kardus yang telah disediakan. Setelah itu kita menggabungkan 2 buah baterai antara kutub negatif dan kutub positif menggunakan isolasi hingga benar-benar merekat. Setelah batu baterai merekat, tempelkan baterai pada kardus yang sudah disediakan. Apabila sudah selesai, setelah itu kita akan menggambar desain atau membuat desain untuk memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kita buat.
Rangkaian listrik seri dan paralel tentu memiliki desain yang berbeda. Bisa Langkah selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan sebuah kabel. Setelah itu kita kupas ujung kabel menggunakan gunting atau karter agar serabut kabelnya keluar. Sama seperti rangkaian paralel tadi, beginilah hasil kabel-kabel yang sudah digunting serabutnya dan sudah dililitkan atau digabungkan dengan kabel-kabel yang lainnya. Selain itu, kita lilitkan juga kabel dengan bohlam dan saklar. Bisa diperhatikan pada lilitan kabel dan gabungan kabel yang sudah jadi ini, bahwa pada rangkaian listrik seri ia hanya memiliki satu jalur arus listrik saja, berbeda dengan paralel yang bercabang-cabang. Setelah semua kabel sudah digabungkan atau dililitkan, sekarang kita isolasi setiap sisi kabel agar terlihat rapi dan tidak mudah lepas atau longgar. Sudah jadi, sekarang kita coba hidupkan. Inilah hasil rangkaian listrik seri sederhana. Bisa diperhatikan lampu 1 dan 2-nya menyala. Pada rangkaian listrik seri, apabila lampu 1 kita lepas, maka lampu 2 akan menjadi mati atau tidak menyala. Ketika dipasang kembali, keduanya akan menyala lagi. Sekarang kita coba lepas lampu 2, maka lampu 1 akan menjadi mati atau tidak menyala. Sekarang kita coba nyalakan kembali rangkaian listrik seri ini. Bisa dilihat kedua lampunya menyala. Inilah hasil rangkaian listrik seri dan paralel sederhana. Sekarang kita coba hidupkan atau nyalakan lampu pada rangkaian listrik seri dan paralel di tempat gelap. Beginilah hasilnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa rangkaian listrik seri dan paralel memiliki perbedaan. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel yang pertama yaitu perbedaan pada susunan rangkaiannya. Susunan rangkaian seri terlihat lebih sederhana, sedangkan susunan rangkaian listrik paralel terlihat lebih kompleks. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada komponen yang dipakainya. Komponen seri dia lebih sedikit, sedangkan komponen paralel lebih banyak. Sekian praktikum saya mengenai rangkaian listrik seri dan paralel sederhana. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.